Bismillahirrahmanirrahim. Masih berapa nih? 8 orang ya, nggak apa-apa. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain, marilah perkuliahan pada malam hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga, pertemuan sebelum UTS. Ya, kita optimalkan untuk menyelesaikan materi sebelum UTS nantinya. Saya sudah share di grup untuk materi hari ini. Sudah terlihat ya? Belum? Belum terlihat ya? Sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oh iya. Saya lupa Sudah, Pak. tombol. Oke. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah melihat bahwa di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, terutama bank umum syariah, maupun BPR syariah sebagai bank juga, ataupun lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, semuanya harus ditata dengan rapi. Struktur organisasi atau struktur pekerjaan harus jelas, delegasi tugas jelas, wewenang jelas, job deskripsi jelas, sehingga operasional di bank tersebut bisa berjalan dengan lancar. Karena apabila struktur organisasinya sudah bagus, bisa diterapkan, maka akan membuat bank tersebut bisa menjalankan fungsinya sebagai intermediary, melayani masyarakat dengan baik. Nah, kemarin kita sudah melihat bagaimana struktur bank syariah, baik bank umum syariah maupun BPR syariah. Saya tidak memunculkan BMT karena BMT lebih simpel lagi. Hampir sama seperti BPR syariah, tapi lebih sederhana lagi. Saya yakin yang saat ini kerja di BMT sudah tahu ya, hampir mirip dengan BPR syariah. Oke. Setelah kemarin kita memahami struktur, maka sekarang kita akan membahas mengenai mekanisme kerja di bank syariah tersebut. Ya, secara teknis mekanisme kerja bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Jadi secara lahiriah gitu ya, kita ke bank syariah itu ya mirip dengan bank konvensional. Karena apa? Ya ke bank syariah nanti kita ketemunya satpam, ketemunya teller, ketemunya customer service. Ya. Secara sepintas tidak jauh beda. Karena kelembagaan bank itu memang sebagai sebuah institusi keuangan yang sangat dibutuhkan masyarakat modern. Nah, nanti yang terlihat membedakan hanya beberapa nanti ya kita bisa lihat. Tapi sebenarnya kalau mau didalami lagi, ya kemarin kan sudah mengerjakan tugas itu ya, apa perbedaan bank syariah sama bank konvensional. Kalau bank konvensional, tujuannya hanyalah komersial atau orientasinya pada profit oriented. Nah, jadi dia bekerja ya untuk cari uang atau untuk bagaimana mengoptimalkan keuntungan gitu. Profit optimal. Kalau di bank syariah, nah memang bank syariah
sekarang berkembangnya apalagi di fungsi tamwil hampir sama, yaitu bagaimana bank syariah itu bisa mendapatkan laba atau profit yang optimal. Tapi di balik itu tentunya secara ruh, secara motivasi, secara budaya kerja dan etika harus berbeda. Karena apa? Ya, kerja di bank itu hanya ikhtiar gitu ya. Bukan hanya sekedar mendapatkan gaji bulanan untuk kehidupan gitu ya. Tapi di situ juga kerja bagaimana mensiarkan agama Islam lewat ekonomi. Intinya sebenarnya bankir-bankir syariah itu atau orang yang bekerja di lembaga keuangan syariah itu adalah dakwah, pendakwah semua. Karena apa? Ya dia mengajak orang ke kebaikan melalui muamalah yang baik dan benar. Itu yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah. Sesuai dengan struktur organisasi sistem bank syariah, maka mekanisme kerja secara garis besar kekuasaan tertinggi ada di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, terkait dengan laporan pertanggungjawabannya dan rencana kerja selanjutnya. Jadi inilah kekuasaan tertinggi di bank atau di BMT pun namanya bukan RUPS ya, tapi Rapat RAT, Rapat Anggota Tahunan, gitu ya. Hampir sama, konsepnya sama. Nah, disinilah nanti apakah kerja selama setahun kemarin itu diterima oleh para pemegang saham. Ya, karena direksi dan bawahannya harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan selama setahun kemarin. Ya. Dan melaporkan kepada pemilik bank. Pemilik bank siapa? Ya, para pemegang saham. Kemudian direksi dan bawahannya juga membuat perencanaan tahun berikutnya. Ya karena mereka kan dari direksi sampai bawahan sampai office boy sampai tukang tukang parkir ya tergantung ini ya. Pokoknya sampai bawahan itu kan semuanya digaji. Ya sehingga terutama direksi harus menyusun rencana kerja selanjutnya dan ini juga harus pengetahuan rapat umum pemegang saham. Jadi rencana kerja ke depan, target berapa, ya tidak hanya laba, tapi mungkin kenaikan modal, kenaikan, wah macam-macam itu di sini. Kemudian DPS di bawahnya, masih ingat ya strukturnya, DPS sebagai Dewan Pengawas Syariah, itu bagian dari bank syariahnya yang menyangkut produk dan operasionalisasi bank syariah merupakan dasar operasional yang mengikat. Ya, jadi fatwa DPS atau DSN. Kemudian pengawasan operasional bank syariah secara internal ada Dewan Komisaris, DPS, dan direksi. Secara eksternal ada Bank Indonesia, OJK, dan DSN. Ini satu lagi kurang ya. Seperti itu. Jadi kekuasaan tertinggi itu RUPS, kemudian diawasi oleh Dewan Komisaris sama Dewan Pengawas Syariah. Secara eksternalnya oleh Bank Indonesia, OJK, dan DSN. Kemudian direksi adalah orang-orang yang memang digaji untuk menjalankan usaha bank itu. Nah, job deskripsi seorang Dewan Pengawas Syariah. Jadi begini, kalau dulu awal-awalnya seperti yang saya sampaikan pertemuan kemarin, dulu ketika bank muamalat, ketika lembaga-lembaga keuangan syariah berdiri di awal-awal, ya memang DPS adalah sebagai salah satu syarat
bagi sebuah lembaga keuangan syariah berdiri, karena harus ada yang mengawasi secara syariah. Nah, pada awal-awalnya mereka dipilih langsung oleh para pemilik atau para pendiri. Yang dipilih adalah para tokoh, pemuka agama, pemuka masyarakat yang dipercaya, begitu, yang paham atas agama. Sehingga yang dipilih adalah para ulama, para ilmuwan yang ekonom, gitu ya, yang menguasai ekonomi Islam. Tapi pada saat itu kan sangat sedikit, maksudnya masih jarang orang yang paham ekonomi Islam, bahkan perbankan syariah. Sehingga ya sebagai syarat ketika dipilih oleh banknya, bank syariah, ya akan diajukan ke DSN dan BI itu tanpa, ya paling lihatnya, oh iya dia punya kompetensi, oh iya dia public figure, oh dia punya kemampuan di bidang agama dan ekonomi misalnya. Sudah. Ketika dievaluasi ternyata ketika berjalan DPS itu tidak optimal kerjanya. Karena apa? Satu orang, misalnya satu pemuka agama, karena dia sangat dipercaya oleh berbagai pihak, dia bisa menjadi DPS di 5, 6, bahkan ada ekonom muslim itu sampai 9 sampai 10 lembaga dia jadi DPS-nya. Nah, padahal dia punya kesibukan. Sehingga ketika dievaluasi ternyata fungsi DPS-nya tidak berjalan secara optimal. Sehingga sekarang satu orang yang punya kompetensi DPS itu maksimal menjadi DPS di 3 lembaga keuangan syariah. Baik itu bank syariah, BMT, ataupun asuransi syariah, pasar modal syariah gitu. Nah, jadi agar apa? Pengawasannya optimal. Kalau dulu sampai 10, 9 gitu. Nah, setelah itu juga perekrutan DPS bukan hanya sekedar melihat dari dia adalah alim ulama, dia paham fikih muamalah misalnya begitu. Nah, ada kasus dulu pada awal-awal Bank Syariah ataupun BMT berdiri, ya dia memang tokoh agama, paham fikih muamalah. Tapi ketika mengawasi Bank Syariah, dia tidak tahu sama sekali mengenai operasional Bank Syariah. Nah, ini kan jadi persoalan gitu ya. Secara fikih, teori, pemahaman atas fikih, paham. Gitu. Tapi secara teknik operasional Bank Syariah atau istilahnya lebih hal menjurus ke teknis operasional, nggak paham. Jadi hal ini yang menjadi bahan pertimbangan oleh Bank Indonesia agar optimal DPS pada sebuah institusi keuangan, dia harus dites dulu. Ya, jadi sekarang untuk menjadi DPS harus di fit and proper test di BI. Kalau dulu tidak. Kalau dulu asal tunjuk, bukan asal ditunjuk, kemudian laporkan DSN menerima, sudah selesai. Tapi sekarang BI punya kepentingan juga agar, terutama DSN juga, agar pengawasan kesyariahannya atau compliance terhadap prinsip-prinsip syariahnya diawasi secara maksimal. Maka untuk menjadi DPS itu harus tes dulu. Ya, terdiri dari 3 orang atau lebih dengan profesi hukum Islam, dipimpin oleh ketua DPS, terutama nanti mengeluarkan fatwa agama dalam produk-produk bank syariah. Kenapa? Produk-produk di bank syariah itu membutuhkan sebuah legalisasi bahwa produknya tidak menyimpang dari syariat Islam, atau ketika inovasi produk terjadi itu tidak melanggar aturan syariat. Nah, itu fungsi DPS di situ. Karena di dalam Islam sendiri sebenarnya di dalam muamalah
umat Islam diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berinovasi, untuk berkreativitas, asalkan tidak melanggar apa yang dilarang. Nah, DPS hanya atas keleluasaan nanti dari para karyawan bank atau bagian riset and development-nya itu selalu diawasi, jangan sampai inovasi-inovasi yang dibuat oleh bank syariah tersebut ada menyimpang atau melanggar dari aturan-aturan syariah. Nah, pertanyaannya apa yang diperbolehkan dan apa dilarang, banyakkan mana? Ya, banyakkan yang diperbolehkan sebenarnya. Hanya selama ini kita mindsetnya adalah ketakutan sendiri. Ketika mau berkreatif, nanti takut salah. Mau ini takut salah, mau itu takut salah, sehingga kita nggak berkembang. Padahal dalam Islam sebenarnya di muamalah diberikan keleluasaan yang sebebas-bebasnya. Tapi bebas ada ininya ya. Tidak sebebas-bebasnya seperti kapitalis gitu ya. Ada rambu-rambunya. Nah, dia memberikan nasihat kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, ya itu kantor cabang syariah. Kemudian dia sebagai mediator antara bank dan DSN, jadi dia perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional di pusat itu untuk mengawasi masing-masing banknya. Perwakilan dari DSN kemudian memberikan laporan perkembangan bank syariahnya yang diawasi minimal setahun sekali atau 2 kali setahun, ya, setahun sekali. Atau sekarang ada peraturan 2 kali setahun, berarti per semesteran melaporkan apa yang diawasi. Itu DPS. Jadi DPS ini ya ketika ini menjadi sebuah jenjang karir juga di sebuah bank syariah, karena DPS ini juga digaji karena dia juga bekerja. Kalau dulu hanya lebih kepada simbolisasi bahwa dia diawas, bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu diawasi. Nah, tapi sekarang DPS itu harus bekerja, harus memberikan laporan, harus menunjukkan bahwa dia telah mengawasi bank syariah tersebut. Kemudian Dewan Komisaris, ya ini sama dengan pengawas juga ya. Dewan Komisaris ini adalah perwakilan dari pemegang saham. Misalnya seperti Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah apalagi yang sudah go public, yang sudah menawarkan sahamnya di pasar modal, tentunya yang memiliki bank syariah ini, Bank Umum Syariah ini adalah banyak sekali, karena siapapun yang membeli saham, dia adalah pemilik. Walaupun itu share-nya atau bagiannya hanya 0,0 sekian persen gitu. Jadi kan dia punya saham. Nah, misalnya ratusan atau ribuan orang yang punya saham, seperti dulu Bank Muamalat, pas awal berdiri memang ketika sudah berdiri, dimodali, kemudian berdiri, dan ketika sudah bisa go public, maka ditawarkan kepada masyarakat siapa mau membeli saham Bank Muamalat. Walaupun memang ada pemodal utamanya. Untuk menambah modal, dia menawarkan kepada masyarakat untuk ikut andil membeli saham Bank Muamalat. Ya. Misalnya ratusan orang atau ribuan orang pemilik sahamnya, tentunya kan tidak bisa sepenuhnya mengawasi. Ya. Maka ribuan orang ini atau ratusan orang ini mewakilkan kepentingannya dia, karena dia sudah menanamkan modal di bank syariah, kepada 3 atau 4 atau 5, maksimal 5 orang
komisaris. Nah, yang menjadi ketua komisaris biasanya memang mereka yang memiliki saham mayoritas. Saham mayoritas itu dia memiliki 51% minimal. Jadi sudah separuh lebih. Ya, dia punya kepemilikan atas bank syariah tersebut. Bisa itu individu, bisa itu kelompok, bisa itu pemerintah. Ya. Kalau BUMN kan mayoritas modalnya adalah pemerintah. Ya, sehingga yang menjadi ketua komisarisnya biasanya itu ditunjuk oleh pemerintah untuk menjaga sebagai pengawas bank BUMN-nya yang syariah. Bertugas pengawasan internal bank syariah mengarahkan pelaksanaan yang dijalankan oleh direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku. Jadi ketua komisaris ini sebenarnya dia punya kepentingan bagaimana seluruh pemegang saham itu istilahnya tidak dirugikan dari operasional ini. Modalnya bisa utuh, bahkan berkembang, dan bisa memberikan dividen kepada pemegang saham. Itu tugasnya Dewan Komisaris. Kemudian, ini mewakili para pemegang saham. Ya. Kemudian, mempertimbangkan dan menyetujui rancangan kerja. Tidak hanya laporan keuangan atau laporan kinerja, tapi juga rencana ke depan. Dewan Komisaris. Kemudian mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan direksi. Ya, karena terkadang ada proyek-proyek besar yang membutuhkan dana besar, tentunya walaupun itu misalnya di daerah, misalnya di Sulawesi gitu ya, yang sekarang lagi booming-boomingnya nikel, ya di daerah Sulawesi. Ternyata mau mendirikan pabrik, ada satu perusahaan mau mendirikan pabrik nikel, gitu, pabrik baterai misalnya, langsung pengolahan nikel menjadi produk-produk baterai yang siap pakai. Nah, ternyata butuh dana. Dananya itu kita contohkan saja, misalnya 50 miliar. Gitu. Nah, pengajuannya ya karena lokasinya di Sulawesi, maka ngajukannya di Sulawesi, misalnya Sulawesi Tenggara. Atau pusatnya di Kendari, nanti ke kantor cabang Kendari, ngajukannya. Nah, kantor cabang melihat, wah ini potensi, karena sekarang nikel banyak dibutuhkan oleh dunia. Gitu. Pasti permintaannya tinggi, dan ketika kita bisa buat, akan laris. Gitu. Nah, tapi pimpinan cabang Bank Syariah Kendari istilahnya punya batas kewenangan untuk memutuskan. Misalnya bisa sekitar 2 atau maksimal 3 miliar yang diputuskan atas permohonan. Padahal ini permohonannya 50 miliar gitu. Akhirnya dari Bank Syariah Kendari diajukan ke pusat misalnya. Ke pusat. Nah, di tangan direksi pun punya kewenangan, tidak bisa unlimited kewenangannya. Dia punya istilahnya batas, bisa meng-ACC sebuah pembiayaan. Nah, misalnya si direksi ini atau dewan direksi hanya diberikan wewenang sampai 25M maksimal setiap pengajuan. Satu pengajuan maksimal 25M. Padahal ini sampai 50M, melebihi batas kewenangan. Maka
proposal atau pengajuan pembiayaan ini diserahkan kepada komisaris, karena komisarislah yang sebagai perwakilan pemilik. Nah, tentunya komisaris harus punya kemampuan juga, tidak hanya sekedar dia memiliki saham di situ. Biasanya anggota-anggota atau salah satu anggota komisarisnya adalah praktisi bank misalnya yang sudah pensiun, dia diangkat untuk bisa bergabung sebagai dewan komisaris. Dia punya kompetensi, punya pengalaman ketika kerja di bank atau sebagai pimpinan bank, tapi dia udah pensiun, masih digunakan itu kemampuannya itu, sehingga dia bisa menganalisis lagi pembiayaan 50M ini memang istilahnya bisa diputuskan atau di ACC atau tidak. Ya, menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan modal dan pembagian laba. Karena kan Dewan Komisaris terkait dengan para pemodal. Jadi dia harus mengamati juga perubahan permodalan, kemudian para pemegang saham atau sebagai pemilik modal juga kan sudah menempatkan dana dan ingin mendapatkan keuntungan, yaitu dividen. Maka Dewan Komisaris menjaga itu semua, keutuhan modal dan keberlangsungan laba bagi para pemegang saham. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini kayak mau flu ya saya. Belum, Pak. Oke, direksi. Direksi terdiri dari seorang direktur utama, ini di kantor pusat ya, dan seorang atau lebih direktur bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan bank syariah sehari-hari. Direksi adalah orang yang digaji paling tinggi oleh pemilik bank untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas operasional bank. Tentunya untuk menempati posisi ini, nanti yang kelompok berapa itu ya? 2 ya. Bagaimana Anda bisa mengulik kompetensi seorang direksi itu seperti apa. Tentunya untuk menjadi direksi itu melewati jenjang karir yang panjang gitu ya, dan teruji kemampuannya dia dalam memimpin dan memutuskan sesuatu. Karena tugasnya adalah bagaimana merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum bank syariah, kemudian strategi apa yang dilakukan agar bank syariah bisa terus berkembang, ya, yang akan disetujui oleh Dewan Komisaris serta disahkan dalam RUPS. Kemudian menyusun dan mengusulkan rencana anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku baru atau perencanaan. Makanya nanti untuk yang perbankan syariah ada mata kuliah penganggaran. Diingat bahwa mata kuliah penganggaran ini adalah salah satu mata kuliah pamungkas di prodi bank syariah, perbankan syariah. Karena apa? Itulah adalah ilmu yang ilmu pamungkas bagi seorang pimpinan atau manajer dalam hal kemampuan atau mempunyai kemampuan membuat anggaran atau merencanakan anggaran tahun depan atau 5 tahun ke depan gitu. Nanti ada di semester, nggak salah semester 6 ya, diingat-ingat. Tapi untuk mencapai mata kuliah budgeting, nanti Anda harus menguasai ya materi-materi perbankan, akuntansi bank, manajemen dana, kemudian nanti kalau yang perbankan ada perhitungan bagi hasil. Nah, itu semua nanti akumulasinya ada di
mata kuliah penganggaran. Kalau yang di ekonomi syariah nggak ada, karena kan nggak berfokus di perbankan. Nanti di ekonomi syariah ada sendiri. Kemudian mengajukan neraca dan laporan rugi laba, istilahnya melaporkan pekerjaan selama setahun kemarin. Kemudian mengundang para pemegang saham untuk menghadiri rapat pemegang saham atau RPS, menyetujui pinjaman yang diberikan kepada pegawai bank syariah. Ya, seorang direksi ini pinjaman ya, bukan pembiayaan tapi pinjaman. Pinjaman itu istilahnya akadnya qard. Ya, pasti pegawai bank yang mengajukan pinjaman ini dia sangat butuh gitu ya, dan kondisi yang terdesak biasanya. Dan itu harus sepengetahuan direksi atau pimpinan. Mengangkat pejabat bank syariah yang akan diberi tanggung jawab mengawasi kegiatan perseroan. Ya, direksi ya bagaimana dia juga bisa memilih tim gitu ya, untuk bisa bekerja sama dan menjalankan strategi-strategi yang telah dibuat. Itu direksi. Nah, oh ya, tadi kan udah DPS ya dan direksi. Silahkan nanti kelompok 1 dan kelompok 2 kelihatannya. Bagaimana Anda bisa mengulik lebih dalam lagi profil, kompetensi, kemudian kemampuan-kemampuan apa sih yang dibutuhkan oleh seorang DPS, seorang direksi, dan tugas-tugasnya apa. Nah, itu silahkan kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Kemudian kita tidak berbicara jabatan, tapi bidang-bidang. Di bawahnya kan ada bidang marketing. Nah, bidang marketing ini adalah membantu tugas direksi dalam menangani tugas khusus yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan. Intinya dia akan sebagai ujung tombak bank syariah. Karena apa? Karena dialah yang nanti mencari nasabah atau menawarkan jasa-jasa keuangan bank syariah kepada masyarakat. Apalagi saat ini, ya bank syariah tidak bisa hanya duduk diam menunggu nasabah datang ke kantor. Kalau itu kan model lama ya. Atau nasabah, kalau sekarang kan serba digital ya. Nasabah bukan datang ke kantor tapi membuka iklan, masuk ke webnya bank begitu, cari info. Tidak pasif, tapi sekarang aktif. Karena kalau hanya menunggu nasabah datang, bank susah berkembang. Sehingga marketing ini adalah ujung tombak karena dia jemput bola. Baik fundingnya, baik financingnya, ya. Nah, di dua itu. Kalau ini hampir sama semua nanti. Dia juga bertindak sebagai komite pembiayaan dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Ini bidang marketing. Kalau memelihara hubungan baik, melayani, menerima tamu, segala macam, ini yang lainnya juga sama. Ya, jadi bidang marketing intinya dia yang mencari calon nasabah bagi bank tersebut. Oke, itu ya bidang marketing. Kemudian bidang operasional. Ya, bidang operasional menangani tugas-tugas di bidang operasional bank meliputi aspek kualitatif kuantitatif secara efektif dan efisien dalam rangka pelayanan jasa perbankan. Jadi bidang operasional itu adalah bisa dalam hal pelayanan ke nasabah. Contohnya apa? Teller, satpam, gitu ya. Kemudian OB, office boy, terus bagian pengadaan ya untuk kelancaran operasional setiap hari seperti apa, itu bidang operasional.
Kalau ini tugas-tugas ini sama juga ya, semuanya hampir sama. Tapi intinya dia melaksanakan tugas agar operasional di dalam bank tersebut bisa lancar. Kemudian bidang umum menyediakan sarana kebutuhan karyawan seperti kemudian alat-alat bantu seperti komputer, nah sekarang tablet dan segala macam, AC, itu bidang umum. Juga berfungsi sebagai sekretariat dan tugas terkait urusan personalia, dan jadi dia juga bagian SDM. Nah, menginventarisasi dan menyediakan kebutuhan karyawan dan perusahaan sesuai dengan ketentuan berlaku. Dia memelihara harta, jadi maintenance aset kantor, kemudian penambahan aset kantor, aktiva. Nah, juga bagian SDM ya, membayar gaji karyawan sesuai dengan ketentuan direksi. Kemudian memberikan informasi kepada seluruh karyawan mengenai hak dan kewajiban karyawan, bidang umum. Kemudian bidang pengawasan, ya tadi sudah ya. Oke. Nah, sekarang job spesifikasi dari bidang tadi, kalau mau diturunkan, siapa yang di marketing, siapa yang di operasional. Gitu. Nah, sebelum lanjut, ada yang ditanyakan? Kita baru berkutat mengenai struktur dan job deskripsi. Sepertinya belum, Pak. Ya. Oke. Nah, untuk menangani masalah penghimpunan dana atau mobilisasi dana atau funding, maka sebenarnya ada manajer khusus. Ya. Walaupun nanti yang ke lapangan adalah account officer. Jadi marketing itu bisa dua fungsi ya, fungsi menghimpun dan fungsi menyalurkan, gitu. Sekalian keluar. Gitu. Tapi ada satu manajer yang atau satu posisi yang memang tugasnya memantau penghimpunan dana dari masyarakat. Baik dana-dana yang tadi di Baitul Tamwil, fungsi bisnis seperti giro, tabungan, deposito, ya, ataupun yang bersifat dana sosial, zakat, infak, sedekah, dan wakaf tunai. Wakaf uang maksudnya. Nah, karena ini kan salah satu aktivitas bank. Jadi harus ada satu posisi atau jabatan yang mengawasi itu. Tidak hanya menghimpun ya, tapi juga melihat keluar masuk. Karena kan pengambilan dana pihak ketiga itu pasti setiap hari. Ya, dia yang melihat kemampuan bank mengembalikan uang atau membayar tarikan dana masyarakat. Tidak hanya berpikiran hanya menarik dana dari masyarakat saja, tapi masyarakat kan ketika mau ngambil uangnya, nah itu akan mengurangi saldo di bank. Nah, itu tugasnya dipantau oleh bagian funding. Nah, kemudian AO, Account Officer atau pembina pembiayaan. Bertugas untuk memproses calon debitur atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur. Mencari sebenarnya mencari dulu kan harus aktif, harus jemput bola, jadi mencari calon debitur, kemudian kalau udah dianggap cocok memprosesnya, melakukan permohonan, dia yang mengurus proposal dan segala macam, kemudian mengajukan permohonan, nanti akan dipresentasikan atau diajukan ke komite pembiayaan untuk diputuskan apakah pengajuan calon nasabah ini bisa di-ACC atau tidak. Sehingga account officer ini sangat penting bagi bank.
Karena apa? Dia menangani aktivitas kedua bank, yaitu sebenarnya aktivitas pertama dan kedua ya, menghimpun, tapi lebih juga kepada menyalurkan dana, mencari calon-calon nasabah untuk disalurkan dana. Oke, gitu. Lanjut, nanti kita akan bahas. Nah, account officer juga akan dibantu. Jadi yang mencari nasabah, account officer, yang bertemu pertama kali dan memprosesnya adalah account officer, tapi nanti account officer juga tidak mau menangani semuanya sendiri. Dia akan dibantu oleh bagian support pembiayaan. Jadi support pembiayaan akan membantu seorang AO untuk penilaian permohonan pembiayaan. Khususnya seperti kelengkapan permohonannya, kemudian taksasi atau perhitungan atas jaminannya nilainya berapa, itu disupport pembiayaan. Kemudian apakah dengan segini untuk tujuan pembiayaannya sudah sesuai atau belum, nah itu bagian support pembiayaan. Dia membantu account officer. Kemudian bagian administrasi pembiayaan, nah, jadi tidak semua ditangani AO sendiri, tapi administrasi pembiayaan nanti membantu dari sisi administratif. Ya nanti apa ya, bukan notulen tapi akadnya kan itu perjanjian pembiayaannya, kemudian urusan apa penyimpanan jaminannya dan segala macam itu di bagian administrasi pembiayaan. Kemudian bagian pengawasan pembiayaan. Jadi minimal bagian pengawasan pembiayaan ini secara pasif akan mengawasi nasabah-nasabah pembiayaan. Mereka akan memantau dari sisi angsuran. Ya. Jadi bukan account officer yang setiap bulannya mantau. Nah, nanti ada bagian pengawasan pembiayaan yang secara pasif tidak aktif gitu ya, pasif hanya melihat hari ini seharusnya ada 10 yang ngangsur ini. Pas dilihat cuma 5. Nah, 5 dilihat lagi. Oh, mungkin agak telat, dilihat lagi 5 ini. Oh, ada yang bayar jadi 6, jadi 7 besoknya. 3 masih belum nih. Dipantau terus. Nah, kalau udah seminggu atau belum seminggu lah, masih telat sehari 2 hari, pasti sudah dihubungi tuh nasabahnya. Baik nanti diberikan pesan atau notif langsung kepada nasabah yang telat bayar, atau kalau sudah telat sekali, nah nanti bagian pengawasan akan meminta account officer yang dulu istilahnya sebagai nasabah awal ketemu untuk mengingatkan kembali. Nah, Anda bisa lihat di bagian pembiayaan ada 4 posisi gitu. Maksudnya memang pembiayaan ini adalah kegiatan atau aktivitas penting bagi bank, karena disitulah pendapatan utamanya bank dari pembiayaan, dan disitulah resiko dalam aktivitas bank. Resikonya apa? Pembiayaan bermasalah, pembiayaan macet terutama. Nah, jangan sampai dengan adanya 4 posisi ini diharapkan bisa bekerja sama, bisa bersinergi agar penyaluran dana kepembiayaan yang dari analisisnya oleh AO, kemudian dibantu oleh support pembiayaan, dibantu oleh administrasi dan pengawasan, agar calon nasabah ini lancar dalam membayar. Oke, itu ya. Nah, kemudian customer service. Nah, kalau AO mobilisasi dana atau manajer account officer, kemudian account officer, kemudian bagian support pembiayaan, administrasi pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan,
dia semua adalah marketing. Karena berkaitan dengan nasabah. Customer service juga begitu. Dia adalah salah satu bagian dari marketing karena dia yang istilahnya melayani nasabah dan permohonan info atau komplain terhadap jasa layanan bank itu di customer service, sehingga peran customer service adalah memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, calon nasabah bahkan nasabah, kemudian melayani nasabah baru yang mau buka rekening. Itu tugasnya CS. Cash dan teller. Ini dua ini di frontliner semuanya. Apa istilahnya? Mereka ada di beranda depan bank gitu ya. Misalnya terlihat atau nasabah ketika datang ke bank, mereka langsung bisa ketemu dengan customer service, dengan teller. Gitu. Mereka ada di garda depan pelayanan gitu ya, di banknya. Tapi kalau di luar bank, account officer. Nah, cash dan teller. Nah, customer service itu kelompok berapa, teller kelompok berapa ya, saya lupa. Kan ada 5 kelompok ya. Nah, ini harus punya kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau customer service, biasanya kalau yang di frontliner, biasanya bukan spesifikasi ya, tapi persyaratannya biasanya. Bukan hanya sekedar cantik ya, tapi nice looking. Biasanya nice looking, karena harus ramah. Coba lihat teller, dia dari masuk kerja misalnya jam 8 lah mulai pelayanan sampai tutup jam berapa, 3 kurang ya sekarang, jam 3 lah. Itu misalnya kalau banyak sekali nasabah yang datang, ketemu customer service dan teller, lihat mereka dalam melayani itu sangat-sangat ramah, senyum terus gitu, walaupun kecapean, hati gondok gitu ya, ya harus tetap melayani. Oke, sampai di sini sebenarnya masih ada sedikit lagi nih. Bagian pembukuan, nah itu bagian dalam. Kalau bagian pembukuan sih tidak seperti 30 tahun lalu, masih semi manual gitu. Kalau pembukuan harus, wah, kalau sekarang mau laporan hari ini, per tutup buku hari ini sudah bisa melacak, dan rugi laba hari ini sudah terrekam, diolah oleh sistem akuntansi computerized. Hari ini ditutup, hari ini bisa mengeluarkan laporan. Kalau dulu nunggu sebulan, laporan akhir bulan jadinya ya pas akhir bulan laporan keuangan. Tapi sekarang per hari bisa. Karena apa? Semuanya sudah computerized. Berarti bagian pembukuan nggak dibutuhkan lagi. Masih tetap, karena dia yang paham betul alur pencatatan. Jadi kalau ada terjadi kesalahan dalam, bukan alur pembukuannya, tapi input data, biasanya kan input data, kalau salah menginput data, maka output di laporan keuangannya juga keliru, jadi tidak seimbang. Nah, seorang akuntan atau punya kompetensi atau pemahaman atas akuntansi, dia akan mudah menelusuri di mana ini yang salahnya. Dan dia juga harus bertanggung jawab dengan hasil laporan keuangannya. Sekretariat yang mengurus surat menyurat, arsip, ya, personalia dari bagian umum ya. Kemudian perlengkapan bagian umum juga, tapi lebih kepada sarana prasarana di kantor. Keamanan dan rumah tangga kantor, ini satpam dan office boy. Bagian pengawasan, ini.
Kalau di bank umum syariah, setiap bidang itu ada pengawasnya. Anda bisa kadang kalau ke bank cabang yang besar, misalnya ada 2 atau 3 teller. Kalau dulu di BCA saya masih ngalamin bank capek antrinya itu BCA. Tellernya sudah sisi kiri mungkin ada itu yang BCA Sudirman. Sisi kiri itu bukan 5 tapi 6 sampai 7 teller. Sisi kanan juga sama, 7. Itu aja dengan teller sebanyak itu antrinya masih panjang sekali. Dulu sebelum ATM ATM sudah ada. Sudah istilahnya banyak, BCA sangat banyak, tapi ternyata transaksi keuangan di kantor itu masih sangat panjang. Tapi sekarang saya yakin, saya udah nggak pernah ke BCA lagi, tapi saya yakin udah sepi. Sama seperti di bank-bank umum lainnya atau bank umum syariah lainnya kan, teller cuma hanya 2 gitu. Nggak ada yang 5, nggak ada yang sampai banyak. Karena apa? Transaksi keuangan sekarang sudah sangat mudah. Ya. Orang butuh bayar apa, nggak harus cash, nggak harus ngambil. Mau transfer, tinggal klik. Mau bayar, tinggal kris. Gitu kan? Jadi dengan kemajuan teknologi ini, beberapa posisi terancam. Terutama teller dan customer service. Karena kedua posisi ini, tugasnya mereka sudah banyak dibantu oleh mesin. Ya, teller sangat dibantu oleh ATM, automatic teller mesin. Itu anjungan tunai mandiri kalau di Indonesia ya. Jadi tugasnya teller itu tergantikan oleh mesin. Sekarang yang terbaru kan mesin store ya, bisa store. Dulu nggak ada, dulu cuma penarikan aja. Sekarang store bisa. Store uang. Nah itu kan menggantikan tugas teller. Sehingga 10 tahun yang lalu, bahkan lebih ya, di Eropa, sekitar 10-an tahun yang lalu, di Eropa itu sudah mem-PHK-kan atau merumahkan ribuan orang, ribuan karyawan bank, terutama teller dan CS. Karena apa? Sudah banyak tergantikan oleh mesin. Lebih efektif dan lebih efisien. Nah, apakah Indonesia juga begitu? Ya, kita sudah bisa melihat. Ya. Sehingga nanti pembukaan lowongan kerja di bank, walaupun saat ini masih ada ya, pasti ada 3 item itu untuk masuk ke industri sebuah bank. Apa? Teller, customer service, dan marketing. Ya toh? Iya, Pak. Tiga, tiga, tiga posisi ini yang ditawarkan atau dibuka. Nah, tapi bukan saya pantau secara langsung ya, tapi sekarang pembukaan karyawan bank itu lebih banyak ke marketingnya, sedangkan teller dan customer service orang mereka sudah hanya sedikit gitu ya, mereka malah mau mengurangi, ya nggak mungkin mereka akan menambah teller dan customer service. Sehingga tersisa apa? Marketing. Karena marketing ini walaupun sekarang sudah ada ininya ya, dibantu dengan kemajuan teknologi, ya, tapi yang tidak bisa digantikan oleh mesin adalah hubungan emosional. Ya, karena AO itu ketika berinteraksi dengan calon nasabah, mereka itu melakukan apa ya istilahnya, saya yakin bukan saling membutuhkan, terjadi komunikasi jelas, tapi nanti ada bukan chemistry tapi hubungan emosional di situ antara AO dan nasabah atau masyarakat.
Nah, seperti saya bilang tadi, kalau Anda ingin masuk, ya ini kan sudah mayoritas bekerja semua ya. Tapi ketika ini masuk di apa? Industri keuangan, terutama perbankan, ya nanti kalau mau nyari teror dan customer service sudah sangat jarang. Kecuali ada bank baru yang mau berdiri, nah itu membutuhkan itu. Tapi kalau bank-bank yang sudah berjalan, mereka pasti sudah cukup dengan SDM yang sudah ada. Pasti yang dibuka adalah marketing. Tapi jangan salah, begini, saya sedikit cerita. Udah jam berapa ya? Oh, 8:30. Terus terang, saya belum punya pengalaman masuk ke industri perbankan, tapi saya diceritakan oleh para alumni, para dosen yang kerja di bank, ternyata memang bagian marketing itu adalah pintu gerbang untuk jenjang karir di sebuah bank. Kenapa? Ya, kok bukan teller sama customer service? Nah, biasanya orang-orang yang fresh graduate, sarjana-sarjana, itu pengennya yang kerja enak gitu ya. Kerja di ruangan ber-AC, ya, duduk, nggak capek-capek keluar panas-panasan. Kalau AO kan, udah ditarget, kerjanya harus keluar cari nasabah, ditarget pula. Nggak ada, mayoritas fresh graduate menghindari itu. Kecuali mereka yang paham betul kalau ingin berkarir di bank, masuklah lewat jalur itu. Salah satu dosen saya, dia orang bank juga, ya dia katanya dia memulai karirnya di bank, masuk ke bank itu ya account officer marketing. Karena dia punya relasi banyak atau dia aktivis mahasiswa dulunya, kemudian kenal dengan berbagai tokoh-tokoh, akhirnya di Jogja, dia kerja di salah satu bank swasta di Jogja, kenal dengan pimpinan keagamaan, terus ormas dan segala macam. Nah, dia punya pengalaman gini, tengah malam, jam 2 malam, itu dia ditelepon sama salah satu tokoh pimpinan yang menempatkan banyak dana itu di banknya. Ditelepon, bisa nggak ke rumah malam ini? Nah, karena dia nasabah premium dan dekat gitu ya, karena dia tahu dia nasabah premium, akhirnya datang ke rumah. Di sana ngapain? Diajak ngobrol sampai pagi. Bukan mau semena-mena ya, seorang pimpinan keagamaan ini punya ide, punya ini, hanya dia butuh teman untuk diskusi. Akhirnya dipanggillah nih dosen saya itu. Dari jam 2:30 sampai subuh diajak ngobrol, berdiskusi. Nah, itu. Sampai segitunya. Tapi nggak semuanya begitu ya. Tapi seorang AO itu, nah ini ada satu cerita lagi. Alumni stay, ada 2 yang sering saya ceritakan itu. Satu memang dia paham betul kalau dia lulusan awal-awal, dia orang Sidoarjo, Jawa Timur, seorang perempuan. Waktu kuliah prestasinya ya biasa, normal gitu. Nggak di bawah 3, IP-nya ya 3,1, 3,2 gitu. Dan dia saya juga nggak memperhatikan karena dia biasa gitu. Maksudnya nggak aktif bertanya atau apa, ya biasa. Kuliah masuk nggak pernah tanya segala macam. Hanya pada satu dia udah lulus, ya. Pas saya lagi tugas ke Surabaya, dia tahu, terus dia telepon, "Oh ini di Surabaya ya, lagi tugas." "Iya, saya pengen ketemu, saya saya kerjanya juga Surabaya." "Oh yuk, ayo kita ketemu." Nah, ketemu, terus ngobrol. Nah, saya lihat tuh,
ini kok berubah dalam hal dulunya dia seperti introvert karena terus terang gemuk, anaknya gemuk, penampilannya biasa, nggak menarik juga. Ada yang biasa tapi nice looking gitu ya. Ini biasa. Bukan saya bilang dia nggak cantik, nggak, tapi ya biasa. Hanya memang badannya berisi gitu. Tapi saya melihat perubahannya apa? Dari sikap dan kepedean. Pas ketemu dia lancar ngomong. Baru saya ingat, oh iya dia mahasiswi yang biasa aja waktu kuliah. Terus dia cerita, iya Pak Windu, waktu lulus saya juga bingung mau masuk industri perbankan di Surabaya, nggak ada bank syariah yang buka lowongan. Akhirnya saya masuk ketika ada lowongan kerja di bank konvensional, bank swasta yang besar, saya nggak sebutkan brandnya, dia daftar. Tetap ada 3, teller, customer service, dan marketing. Dia sadar diri, kalau saya teller dan customer service, pas lagi wawancara atau apa, pasti saya di blacklist, nggak lolos. Belum dilihat apa-apanya, nggak lolos. Karena apa? Dia sadar diri bahwa dia nggak akan memenuhi kualifikasi seorang teller dan customer service yang harus nice looking, tinggi segini, harus penampilannya baik. Akhirnya dia pilih, bukan terpaksa, tapi dengan ya ini yang ada saya pilih. Tapi dia punya niatan mau belajar. Itu bukan karena nggak ada pilihan lain maka terpaksa. Tapi dia dengan sadar, oh udah saya mau belajar. Padahal dia dulu di kuliah nggak pernah ngomong, jarang sekali gitu sama teman-teman, ya teman-temannya cuma sedikit. Tapi karena niatnya dia mau bekerja dan belajar, 2 tahun di bank tersebut, dia punya nasabah luar biasa. Di Surabaya kan banyak pabrik, banyak toko-toko besar, dan kebanyakan Cina. Itulah nasabah-nasabah yang dia tangani. Dia masuk ke marketing tapi di pengumpulan funding. Nah, orang-orang pimpinan perusahaan itu senang sama dia karena apa? Ya karena penampilannya biasa, terus lugu tapi ramah gitu. Ya akhirnya dia kan masuk marketing juga ditarget tiap bulan berapa. Nah tahun 2000 saya ketemu dia itu 2000 berapa ya, kayak saya ke Surabaya itu 2000 belasan lah, kalau nggak 9, 10 begitu. 2008 saya ketemu dia. Dia bilang terakhir itu dia per bulan sudah bisa menghimpun dana minimal 2 miliar dalam sebulan untuk bank itu. Targetnya padahal di bawah itu terus semua. Nah, terus, loh kenapa kamu nggak, dia sudah pindah ke asuransi pada saat ketemu saya. Loh kenapa kenapa kamu keluar dari bank itu? Saya kira karena bank konvensional. Dia bilang begini, iya Pak, saya setelah habis kontrak 2 tahun, saya ngadap HRD atau bagian SDM. Dia langsung nanya, Pak, kinerja saya menurut saya bagus. Saya melampaui target terus dan bisa memberikan penerimaan dana dari masyarakat lumayan. Apakah ada kemungkinan saya diangkat jadi karyawan tetap? Oh, enggak, ini harus kontrak lagi 2 tahun. Oh ya, kalau begitu saya resign. Pede itu, resign begitu karena dia sudah punya pengalaman. Dia mau cari pengalaman baru dan belajar baru, yaitu di asuransi. Nah, ketika 2008 itu ketemu saya, dia lagi setahun di asuransi, setahun lebih lah. Di asuransi, sebuah produk yang baru dan agak berbeda, karena yang ditawarkan adalah jaminan kecelakaan, jaminan individu, segala macam, jual apalah, bisnis jasa penjaminan gitu ya, asuransi. Nah, dia cerdas, ya. Dia pilih marketing juga. Dia nggak bingung-bingung jadi nasabah. Karena apa? Selama dia
ada di bank yang pertama, ya, dia punya database sendiri atas nasabah-nasabah yang selama ini dilayani. Jadi, oh ya, waktu di bank pertama itu sering dia diundang secara personal, bukan diundang sebagai karyawan bank ya, tapi karena kedekatan emosional dengan pimpinan toko, pimpinan perusahaan gitu-gitu, dia diundang secara personal, bukan secara karyawan ke acara-acara perusahaan loh. Kan hebat, berarti dia mendapatkan kepercayaan dari para nasabahnya. Nah, dia mengingat itu dan dicatat nama-nama nasabah yang pernah dia tangani. Nah, berdasarkan itulah dia bergerak di asuransi. Jadi dia belajar paham produk, udah tinggal calling lagi, kok ini saya nggak di bank loh, kenapa nggak di bank itu, saya nggak diangkat kok gitu. Ya sekarang kamu di mana? Saya di asuransi. Nah, ini ada produk yang menarik kok, gini-gini, udah punya, udah ikut asuransi ini nih. Oh belum, ya udah beli ya. Wah langsung capai target selama 2 tahun. Jadi dia tidak di bank, tidak di asuransi, yang dilayani adalah nasabah-nasabah yang dia kenal baik gitu. Nah di asuransi saya ketemu dia itu, terus nah ketika 2 tahun di asuransi, dia nanya hal yang serupa ke perusahaan. Pak, saya sudah bekerja, target-target sudah terlampaui, gini. Apakah ada kemungkinan saya diangkat jadi karyawan tetap? Oh, ini harus kontrak lagi. Oh ya sudah, saya resign katanya. Nah, ketika resign, telepon saya, Pak Windu, ini saya udah resign dari asuransi. Loh, kenapa nggak diangkat? Akhirnya, ya udah cari peluang di perbankan lagi, kalau ada syukur-syukur bank syariah. Ya cari-cari nggak ada. Akhirnya, ini ada BTPN Pak. Terus buka, terus ya udah masuk situ karena saya dengar BTPN akan buka cabang syariah. Ya siapa tahu nanti kamu masuk di situ, kemudian nanti cabang syariah buka, kamu masuk pindah ke cabang syariah. Oh iya, dia masuk. Terus 2 bulan kemudian dia cerita, telepon lagi, Pak, alhamdulillah saya sudah di BTPN. Sukses Pak. Saya dari nol lagi di sana. Tapi target saya awal itu sebulannya 100 juta. Wah, kecil bagi kamu. Iya Pak. Telepon lagi nasabah-nasabah yang sudah dilayani dulu. Kok saya udah nggak di asuransi lagi. Saya di bank ini. Bank pemerintah. Bagus loh kok gini-gini terjamin gini-gini. Yang uang di sana-sana masukin sini aja sebagian kok. Oh iya, udah datang ke kantor. Udah gitu. Sesimpel itu. Saking percayanya tuh nasabah. Walaupun dia berada di bukan perusahaan yang sama, dia tetap karena hubungan emosional, karena kepercayaan. Saya bilang bank yang pertama rugi melepas dia. Asuransi rugi melepas dia. Yang untung adalah yang terakhir. Bank yang terakhir. Tapi nggak tahu, sekarang sudah lost contact karena HP saya dulu hilang, kontaknya hilang, sampai sekarang nggak kontak-kontakan lagi. Tapi saya yakin dia bilang teman-teman saya yang baru itu heran semua. Mereka sama-sama dikasih target dari 50 juta, 100 juta, 3 bulan pertama itu sampai 200 juta per bulan, saya udah di atas 500 juta semua gitu. Terus dia bilang, terus gimana? Ya saya hanya sharing aja ke mereka bagaimana menjalin emosional, bukan hanya sekedar target bisnis gitu, tapi emosional yang terjalin. Dan dia membuktikan dengan itu dimanapun dia bekerja, dia tidak akan kebingungan untuk cari nasabah. Itu. Jadi dia mau belajar, dia cerdas, membangun hubungan emosional dengan konsumen, sehingga dia tidak, ketika pindah kerja, dia tidak kehilangan konsumen yang dia sudah jalin hubungannya terus. Gitu. Sampai kan itu pesta-pesta gitu, biasanya orang Cina kan memang makanan-makanannya banyak yang haram gitu. Sampai dia
dibuatkan meja sendiri katanya. Pak, saya kalau pesta-pesta gitu saya sudah dibilangin, kamu nggak boleh makan ini minum arak, alkohol, kamu kan nggak boleh Islam. Ini kita udah sediakan di meja ini halal, makanan halal dan minuman halal. Seperti itu sampai. Jadi kan saling menghargai. Ya, itu. Jadi kalau nanti Anda berminat untuk masuk ke industri perbankan atau lembaga keuangan syariah, ambillah marketing. Dengan, wah panas Pak, wah nanti kita ditarget bagaimana kalau enggak, kan negatif semua. Padahal ketika masuk ke marketing, ditarget, ini semua kan mengkondisikan kita untuk terus belajar, untuk terus mengembangkan diri, untuk terus mengatur strategi. Jadi pribadi yang kuat mentalnya. Ya toh? Nah, lain halnya kalau teller sama customer service. Mereka dikondisikan bagaimana? Rutinitas. Nah, memang tergantung orangnya ya. Yang suka rutinitas akan sangat cocok dengan teller sama customer service. Tapi orang yang bosenan terus suka jenuh gitu, wah nggak cocok di teller sama customer service. Di marketing katanya, saya belajar banyak, kata alumni ini, saya belajar banyak Pak. Saya bisa tahu banyak karakter orang, saya bisa komunikasi dengan baik, saya bisa tahu bisnis-bisnis orang itu seperti apa, belajar bisnis. Wah, jadi gitu. Nah, itulah pribadi-pribadi yang bisa menjalin hubungan dengan baik, bisa membuat strategi, bisa mencapai target. Itu yang dibutuhkan untuk jenjang-jenjang para manajer atau pimpinan. Karena dikondisikan dari awal. Mereka sudah terbiasa. Oh, saya targetnya segini, apa yang harus saya lakukan? Oh, saya harus gini. Mengenai hasil, kan tergantung ikhtiar kita. Kalau nggak tercapai, yang penting kita sudah lakukan. Kalau belum berhasil, cari strategi baru, buat strategi baru. Bukan malah ngelokok. Nah, cerita yang kedua, ada lagi nih. Dia mahasiswi juga, penerima beasiswa dan pinter orangnya. Komunikasinya bagus, segala macam, nice looking gitu ya. Dengan kesadaran penuh, sebenarnya dia bisa masuk teller, bisa masuk customer service. Tapi dia milih marketing. Karena dia paham betul, untuk masuk industri perbankan syariah, pintu pembuka jalur karir itu di marketing. Katanya. Ya. Dia masuk dan pilih bank yang memang bukan bank yang ini ya, tapi bank yang pengkondisian AO-nya itu sangat-sangat baik target, baik istilahnya ketat dan tinggi. Dia malah pilih itu, bank ini bank dengar-dengar killer gitu dalam hal menginikan marketingnya. Dia malah pilih itu. Dia pilih itu bank syariah. Ya. Akhirnya dia ditempatkan di Pakem, pada rumahnya di Bantul. Dia pilih, saat itu diterima 5 orang sebagai marketing di kantor cabang itu. 3 dari swasta 1 stay, satunya UMY kalau nggak salah, sama UII, kan swasta besar tuh. Ada yang dari UGM dan ada dari mana gitu, negeri 1. Nah, setengah tahun, 2 resign, nggak kuat katanya. Terus tahun pertama sisa 2, dia sama yang dari UGM kalau nggak salah. Ya karena berat, target harus gini. Tapi dia menikmati itu dan dia belajar banyak strategi marketing di situ, karena dia tahu bank yang seperti itu punya strategi, punya sistem yang mempush karyawannya untuk berkembang walaupun dengan target-target dan jadi pilih itu.
Saya tanya, "Loh, kamu, ngekos di Pakem?" "Enggak, Pak, saya pulang balik, melaju." "Ya Allah, berapa jam perjalanan?" 1 jam lebih gitu katanya. "Loh, kalau di bank kan pulangnya nggak mungkin sore atau malam." "Iya, saya tetap pulang, Pak." "Loh, kenapa?" "Karena di rumah tinggal saya sendiri. Anaknya, bapak ibunya ada, masih sehat, tapi kakak-kakaknya sudah ada kerja keluar kota, ada yang sudah menikah, nggak di rumah." Hanya dia pilih melaju. Nah, karena melaju itu di 1,5 tahun, dia menyerah karena, nggak kuat fisiknya. Dia terkena, sakit, ya sakit agak berat juga. Dia laporan, "Pak Windu, saya ini dirawat gini-gini." "Kenapa?" "Gini gini gini gini." "Ya udah, terlalu berat itu kerjaanmu." "Iya, Pak, saya sadar." Terus, "Ya udah, istirahat sebulan 2 bulan, nanti coba cari peluang lagi di bank syariah yang lebih ini." Terus, oh iya, ternyata setelah itu ada pembukaan bank muamalat di Purwokerto kalau nggak salah. Terus dia daftar sebagai AO, diterima. Ya, meninggalkan orang tuanya. Ya, pilihan yang berat bagi dia, anak perempuan gitu ya. Di Purwokerto nggak butuh waktu 1/2 tahun, dia langsung diangkat jadi manajer officer yang menangani account officer di sana. Karena dia udah punya pengalaman, dia udah tahu strategi-strategi dan kinerjanya bagus. Nggak nyampe 1/2 tahun dia diangkat jadi manager officer. Dan nggak nyampe 2 tahun dia menikah dan dapat orang Jogja. Akhirnya dia minta dipindah ke Bank Muamalat Jogja. Sampai sekarang, kemudian dia jadi kepala cabang pembantu Bank Muamalat di salah satu kantor cabang pembantu Jogja. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, ya semuanya berperan, ya bagian-bagian atau fungsi-fungsi itu berperan. Tapi kalau ingin memilih adalah pilihlah yang bisa mengkondisikan dirimu untuk berkembang. Berkembang secara skill, secara mental, secara wawasan, secara komunikasi, itu di marketing. Salah satu alumni kita yang bagus karirnya itu Mas Asep. Dia masuk ke Bank Muamalat awalnya lewat seleksi yang untuk jadi manajer. Jadi dia nggak masuk lewat marketing dulu, tapi langsung LP lembaga inilah pelatihan Bank Muamalat. Dia masuk situ, lolos pelatihan selama setahun, lulus dari situ dia langsung pegang manajer. Nah, nggak lama kemudian dia jadi pimpinan cabang di beberapa, ya 1-2 tahun lah. Masih muda jadi pimpinan cabang dan pindah-pindah gitu. Terakhir itu dia pimpinan cabang di Bank Muamalat Indonesia di Palu. Nah, dia dipindah-pindah gitu, dia sudah berkeluarga, anaknya masih kecil-kecil, nggak bisa ikut. Akhirnya ada peluang di OJK. Dia lihat, wah ini peluang dan pengkondisian diri yang strategis karena di regulasi ya bank syariah. Dia sudah merasa di pengalaman di bank syariah sudah lumayan, sudah mungkin ya belasan tahun sih, tapi udah megang beberapa cabang. Akhirnya dia daftar di OJK dan diterima, dan sampai sekarang Mas Asep ada di OJK divisi perbankan syariah, perbankan dan lembaga keuangan syariah. Itu awalnya ya tetap marketing ya. Oke. Ya, dari cerita ada berapa orang? 30 ya. Lumayan. Ya, dari cerita tadi ya semuanya berperan, baik dari DPS sampai Dewan Komisaris sampai ya, karena tidak ada
satu posisi itu juga nggak akan berjalan lancar sebuah bank. Tapi saran saya, kalau Anda ingin masuk ke industri perbankan, masuklah marketing. Tantang diri Anda, kuat nggak? Begitu. Dan di bank pasti yang dibutuhkan itu marketing. Teller sama customer service paling nggak terlalu banyak sekarang lowongan kerja. Teller dan customer service. Yang dibutuhkan banyak sekarang adalah marketing. Dan sekarang lebih banyak ini ya, harus pintar-pintar juga digital marketing, karena bank sudah merambah ke marketplace juga toh, ke online. Tapi yang tidak bisa digantikan oleh mesin adalah membangun tadi hubungan. Apalagi bank syariah ya. Bank syariah itu kan bukan hanya sekedar melayani, menawarkan jasa keuangan, tapi di situ ada unsur edukasi atau dakwah. Dakwah ini kan harus dikomunikasikan baik secara langsung atau lewat media gitu, dan menjalin hubungan baik. Ketika nasabah paham, itu pahalanya luar biasa loh. Misalnya paham jual beli yang sebenarnya, dijelaskan ini loh produknya Pak, jual beli itu seperti ini, kerjasama itu seperti ini. Oh begitu ya. Dia paham, itu kan bagian dari kita menjelaskan syariat muamalah. Nah, itu juga pahala, itu juga dakwah, itu juga ibadah. Nah, bonusnya apa? Nah, ketika nanti nasabahnya bisa jadi calon, bisa jadi nasabah pembiayaan, kita mencapai target, kita dapat bonus, itu bonusnya. Kalau kita mencapai target-target itu, gaji kita ditambah, nah itu bonus. Tapi utamanya adalah kita menjalankan pekerjaan kita secara optimal, bukan karena bonusnya. Nah, bonusnya itu di dunia, tapi bonus yang kita inginkan selain yang di dunia adalah pahala di akhirat. Karena kita akan ya nanti ketika akan dunia kan yang menyelamatkan pahala-pahala itu, timbangan pahala. Oke gitu, ada pertanyaan sampai di sini? Diam semua. Oh iya udah jam 9 ya. Oke. Insya Allah materi kita untuk UTS sampai di sini. Ya. Nanti UTS-nya juga online, nggak banyak yang bahannya nggak terlalu banyak toh, gampang nanti. Tapi jangan lupa, tadi saya lihat di grup sudah aktif sekali untuk pembagian tugas ya. Nah, silahkan tugasnya dikerjakan secara optimal. Walaupun berkelompok, saya berharap anggota-anggota aktif juga ya. Jangan hanya satu orang yang buat. Gila. Oke, gitu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup perkuliahan kita sebelum UTS ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Dipelajari lagi modulnya dan lainnya biar UTS-nya bisa jawab dengan optimal. Siapa? Ya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam.